siswa kelas 8 ketemu kembali pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari mengenai koordinat kartesius. Sistem koordinat adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Di dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik pada bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut dengan koordinat X atau apsis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Titik X disebut dengan apsis dan titik Y disebut dengan ordinat. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pembagian kuadran pada bidang koordinat kartesius. Nah, perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Nah, ini disebut dengan bidang koordinat kartesius. Yang sebelah kanan atas disebut dengan kuadran pertama. Kuadran pertama, X-nya bernilai positif dan Y-nya juga bernilai positif. Kuadran kedua, X-nya negatif dan Y positif. Kuadran 3, X negatif, Y negatif. Kuadran 4, X positif, Y negatif. Menentukan posisi titik pada sistem koordinat. Nah, ini disebut dengan bidang koordinat kartesius. Garis horizontal yang mendatar ini disebut dengan sumbu X. Dan garis yang vertikal yang tegak ini disebut dengan sumbu Y. Ini disebut dengan titik O00. Dari sini startnya, dari 0 ke kanan sumbu X positif. Dari O ke kiri sumbu X negatif. Dari O ke atas disebut sumbu Y positif. Dari O ke bawah disebut dengan sumbu Y negatif. Sekarang marilah kita perhatikan posisi titik-titik yang telah disajikan pada bidang koordinat tersebut. Titik A berjarak dari A ke sumbu Y. Sumbu Y berarti ke arah kirinya karena kita menuju sumbu Y. Yang ini sumbu Y. Dari A berjarak 1 satuan ke sumbu Y. Maka di sini boleh kita tuliskan berjarak 1 satuan dari sumbu Y. Dan dari sumbu X kita hitung, ini A, X kan ada di sini. Jadi kita hitung berapakah dia? 1, 2, 3, 4. Acuannya ini ya. Dari sini dia 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Sekarang titik B. B terhadap sumbu Y. Jadi kita menuju ke sumbu Y. Berapa kali dia? Ini kita perhatikan ya. Ini 1, 2, 3. Jadi titik B berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ke sumbu X berarti kemari. 1, 2. Berarti 2 satuan dari sumbu X. Titik C terhadap sumbu Y. Maka kita menuju sumbu Y. Kita hitung dari titik C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka titik C berjarak 8 satuan dari sumbu Y. Terhadap sumbu X, kita hitung 1, 2, 3. Maka titik C berjarak 3 satuan dari sumbu X. Titik D. D berada tepat pada sumbu X. Titik D terhadap sumbu Y, kita hitung 1, 2. Maka titik D berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Dan terhadap sumbu X, karena D tepat berada pada sumbu X, maka D tidak memiliki jarak dengan sumbu X. Atau boleh kita tuliskan titik D berjarak 0 satuan dari sumbu X. Bedakan dengan sumbu E. Sumbu E
tepat berada pada sumbu Y, maka E tidak memiliki jarak terhadap sumbu Y. Maka titik E berjarak 0 satuan dari sumbu Y. Terhadap sumbu X, kita menuju sumbu X, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik E berjarak 6 satuan dari sumbu X. Jika kita ingin menuliskan titik koordinatnya, maka kita menuliskan urutannya absis, lalu ordinat, X, lalu Y. Titik A, nilai X-nya, absisnya adalah 1. Maka kita tuliskan 1, dan nilai ordinatnya adalah 4. Maka titik A berada pada 1, 4. Titik B, sumbu X-nya minus 3, dan sumbu Y-nya adalah 2. Maka titik koordinatnya minus 3, 2. Titik C, X-nya 8, dan Y-nya minus 3. Maka kita tuliskan 8 minus 3. Titik D tepat berada pada sumbu X, dan nilai X-nya adalah minus 2, nilai Y-nya 0. Titik E berada tepat pada sumbu Y, maka nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya adalah 6. Jadi titik koordinat dari E adalah 0, 6. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini.